Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Asik Mencoba halaman 226 sampai 228 Matematika kelas 5 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Asik Mencoba halaman 226 sampai 228. Nomor 1, di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada dua kolom. Kolom pertama yaitu berisi tentang tingkat pendidikan, kemudian kolom kedua berisi jumlah siswanya. Nah, di sini ada keterangan bahwa satu gambar ini mewakili 20 orang. Ya. Untuk tingkat TK di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 gambar. Kemudian tingkat SD gambarnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk tingkat SMP gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan tingkat SMA gambarnya ada 6. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Berdasarkan diagram gambar di atas, berapakah banyak siswa masing-masing jenjang? A. Banyak siswa TK adalah, nah siswa TK tadi gambarnya ada 8, berarti 8 dikali 20. Kenapa kali 20? Karena di sini satu gambar mewakili 20 orang. 8 kali 20 sama dengan 160. Ya, ini ada 160 orang atau siswa. Untuk yang B, banyak siswa SD. Gambarnya tadi untuk siswa SD ada 9. Berarti di sini 9 dikali 20. Hasilnya 180 orang. Banyak siswa SMP adalah 5 dikali 20. Ada 5 gambar dikali 20 orang. Berarti 100 orang atau 100 siswa. Untuk yang D, banyak siswa SMA adalah, di sini ada 6 gambar, berarti 6 dikali 20 sama dengan 120 orang. Nomor 2, hasil ulangan IPA siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Ini ada daftar nilainya, hasil ulangan IPA. Perintahnya, buatlah diagram gambar dari data nilai siswa di atas. Nah, ini adalah gambar diagram gambar ya. Di sini saya buat dua kolom. Kolom yang pertama di sini berisi nilai, kemudian kolom kedua berisi jumlah siswanya. Saya buat satu gambar ini mewakili satu siswa. Satu gambar, satu siswa. Nah, yang mendapat nilai 60 di sini kan ada 1, maka di sini ada satu gambar. Artinya yang mendapat nilai 60 ada satu siswa. 65 juga satu siswa karena di sini juga 1 65-nya. Kemudian 70 yang mendapat nilai 70 ada 4 siswa karena di sini 70-nya ada 4 1 2 3 4. Nah, untuk 75 di sini ada 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karena di sini 75-nya ada 10 juga. Kemudian yang mendapat nilai 80 ada 2 siswa. 2. Kemudian yang mendapat nilai 85 ada 5 siswa karena di sini ada 5. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 2 siswa. Sini ada 2 1 2. Kemudian 95 ada 5 siswa. 1 2 3 4 5. Nah, inilah diagram gambar. Nomor 3, berikut ini adalah data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Nah, di sini ada kolom berisi hari dari Senin sampai Sabtu, kemudian yang kedua, kolom kedua berisi hasil yang dicapai, artinya banyaknya pembeli.
Buatlah diagram gambar dari data di atas. Nah, ini diagram gambarnya. Karena ini jumlahnya banyaknya berupa puluhan ya. Maka di sini saya membuat skalanya. Satu gambar ini mewakili 10 orang pembeli. Nah, di sini saya buat 2 kolom. Kolom pertama berisi hari, kolom kedua adalah hasil yang dicapai. Nah, karena hari Senin di sini ada 70 orang, satu gambarnya itu 10 orang, maka ada 7 gambar. Kemudian hari Selasa di sini ada 80. Berarti di sini gambarnya ada 8. Hari Rabu pencapaiannya 60, berarti ada 6 gambar orang. Hari Kamis di sini ada 1 2 3 4 5 karena hari Kamis di sini pembelinya ada 50 orang. Nah, untuk hari Jumat di sini 90, maka di sini ada 9 gambar. Sabtu di sini 70, maka di sini ada 7 gambar. Nah, inilah diagram gambar data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Nomor 4, data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. A. Tahun 2011 sebanyak 5.000 mobil. Tahun 2012 sebanyak 6.500 mobil. Tahun 2013 sebanyak 9.000 mobil. Tahun 2014 sebanyak 10.000 mobil. Dan tahun 2015 sebanyak 11.000 mobil. Gambar data tersebut dalam bentuk piktogram. Nah, ini adalah bentuk piktogram atau diagram gambarnya. Nah, karena ini bentuknya ribuan, maka saya buat skalanya di sini. Untuk mobil yang berwarna merah ini mewakili 500 mobil. Karena di sini tadi ada angka 500-an ya. Kemudian di sini yang mobil berwarna biru itu nanti mewakili 1.000 mobil. Nah, ada 2 tabel yang saya buat. Tabel yang pertama berisi tahun, tabel yang kedua berisi jumlah mobil. Tahun 2011 di sini sebanyak 5.000. Berarti gambar yang mewakili adalah mobil berwarna biru kan 1.000, ya kan? Berarti sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Artinya 5.000 mobil di tahun 2011. Nah, untuk tahun 2012 di sini 6.500 mobil, berarti gambar mobil warna biru ada 6 ditambah mobil berwarna merah 1. Ini berarti mewakili 500 tadi. Untuk tahun 2013 ini ada 9.000 mobil, maka di sini gambar mobil berwarna biru ada 9. Tahun 2014 ada 10.000 mobil, maka gambar mobil berwarna biru ada 10. Dan tahun 2015 di sini ada 11.000 mobil, maka gambarnya di sini ada gambar mobil berwarna biru sebanyak 11. Nomor 5, banyaknya siswa sekolah dasar di suatu daerah disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini kelas 1 banyak siswa laki-laki 16, siswa perempuan 16, jumlahnya dari siswa laki-laki dan perempuan ada 32. Kelas 2 laki-laki 17, perempuan 13, jumlahnya 30. Kelas 3 jumlah siswa laki-laki 18, perempuan 16, maka jumlah siswanya 34. Kelas 4 laki-laki 12, perempuan 20, jumlahnya 32. Kelas 5, laki-laki 14, perempuan 18, jumlah 32. Kelas 6, laki-laki 19, perempuan 11, jumlah 30. Nah, perintahnya, buatlah diagram gambar dari tabel di atas. Nah, karena di sini bilangannya ada puluhan, kemudian ada lebihan 16 kan, berarti lebih 6 ya kan. Untuk memudahkan kita membuat diagram gambarnya, maka di sini saya membuat
skalanya. Jadi untuk gambar kan ada siswa laki-laki ada perempuan, maka nanti ada gambar ini gambar siswa laki-laki dan ini gambar siswa perempuan. Nah, untuk gambar yang besar, siswanya yang besar, tubuhnya besar, ini berarti mewakili 10 siswa laki-laki. Kemudian yang berukuran sedang itu mewakili 5 siswa laki-laki, dan yang paling kecil berarti mewakili 1 siswa laki-laki. Begitu juga dengan siswa perempuan, yang besar mewakili 10 siswa perempuan, yang sedang ukuran sedang mewakili 5 siswa perempuan, dan yang kecil mewakili 1 siswa perempuan. Nah, maka gambarnya, karena kelas 1 laki-lakinya jumlahnya 16, maka 10 ditambah 5, berukuran sedang tuh 5, dan tambah 1 ya ukuran kecil, berarti ini 16. Siswa perempuan juga sama, 16, maka yang berukuran besar 1, yang kecil, yang sedang 1, dan ditambah yang paling kecil, 10 ditambah 5 ditambah 1, hasilnya 16. Kelas 2 jumlah siswa laki-laki 17, maka besar, yang ukuran besar 1 ini 10, ini 5 ditambah yang kecil 2, berarti ini kan 1, berarti 10 tambah 5 tambah 2, berarti 17. Nah, siswa perempuannya 13, berarti 10 ditambah yang kecil 3, berarti di sini 13. Kelas 3 laki-laki 18, berarti 10, 5, oke benar. Yang kelas 3 itu 18 ya, 18, berarti ini tadi kurang 1 ya, ini 1, ini 10, ini 5, ini baru 1, berarti kan baru 17, ditambah lagi harusnya ini 1 gambar lagi yang kecil ya, yang kecil, yang anak yang kecil. Oke, dah, ini anggaplah ini gambarnya, berarti pas ini 18. Kemudian siswa yang perempuan ada 16, berarti yang besar ini 10, ini yang sedang 5, dan yang kecil 1, berarti 16. Kelas 4 ada 12, maka ini 10 ukurannya paling besar ditambah yang paling kecil 2, berarti 12. Kemudian yang perempuan 20, maka gambar perempuan, siswa perempuan yang besar itu 2, ini 10, berarti 20. Kemudian kelas 5 siswa laki-lakinya 14, maka di sini gambar yang besar ini yang 10 tambah ini 4, yang paling kecil tadi 14. Untuk yang perempuan 18, berarti ini 10, 5 ditambah yang paling kecil 3, berarti 18. Kelas 6 laki-lakinya 19, berarti 10 tambah 5 ditambah yang paling kecil 4, berarti pas 19. Dan yang perempuan di sini 11, berarti yang paling besar, gambar yang paling besar 1, ini 10 ditambah yang paling kecil 1, berarti ini 11. Nomor 6, buatlah diagram gambar dari data berikut. Data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Nah, di sini di tabel ada 2 kolom, yaitu kolom pertama tahun, ini kolom kedua berisi jumlah sapi perah dalam satuan ekor ya. Tahun 2007 ada 7.000 ekor sapi, 2008 ada 10.000, tahun 2009 ada 9.000, tahun 2010 ada 12.000 ekor sapi. Nah, sekarang karena di sini satuannya ribuan semua, maka saya membuat diagram gambarnya. Di sini saya buat satu gambar sapi ini mewakili 1.000 ekor sapi perah. Nah, untuk itu tahun 2007 di sini ada 7.000, maka ada 7 gambar sapi, 1 2 3 4 5 6 7. Tahun 2008 di sini ada 10.000, maka gambar sapinya di sini ada 10. Tahun 2009 itu ada 9.000, maka gambar sapinya ada 9, karena satu sapi mewakili 1.000 ya kan.
Kemudian tahun 2010 di sini ada 12.000, maka gambar sapinya ada 12. Nah, inilah diagram gambar dari penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Nomor 7, penjualan bunga hias bulan Mei Toko Bunga Jaya. Jenis bunga ada mawar, melati, kamboja. Jumlah dalam satuan batang, mawar ada 200 batang, melati ada 250 batang, kamboja ada 150. Buatlah diagram gambar dari data di atas. Nah, di sini saya sudah membuat diagram gambarnya karena di sini ada bilangannya ada ratusan, ada pasnya 50. Bahkan berarti saya buat satu gambar ini mewakili 50 batang bunga biar kita lebih mudah membuatnya. Nah, maka di sini tetap menggunakan kolom yang sama ya, tabelnya ada di sini ada 4 kolom. Kemudian kolom yang pertama di sini berarti jenis bunga, maka di sini saya isi dengan jenisnya. Kemudian baris kedua itu adalah jumlah batang. Di sini ada gambar bunganya. Nah, mawar karena di sini 200, maka di sini saya gambarnya ada 4 karena satu gambar bunga ini mewakili 50 batang bunga. Berarti mawar ada 4 di sini, 1 2 3 4. 4 kali 50 berarti 200. Nah, sama kan? Sudah sesuai dengan ini. Kemudian melati 250, maka gambar bunganya ada 5. Untuk kamboja ini 150, maka gambar bunganya ada 3. Nah, inilah gambar atau diagram gambar data penjualan bunga hias bulan Mei Toko Bunga Jaya.